Jadi Betul. kita mengikuti saja. Setelah itu pada fase on ya. Pada fase on sampai UTS Bapak dan Ibu kan di lapang gitu. Jadi bisa lebih leluasa mengatur waktunya. Nah, ketika fase in kemudian kan juga Bapak dan Ibu presentasi juga untuk proyek-proyek yang telah dilaksanakan pada fase on tersebut ya. Jadi bisa apa namanya mengikutinya juga kalau saya sih lebih seneng daring ya Bapak dan Ibu awatos no teman-teman Iya, yang dari luar kota. Ini betul. orang Pangandaran, Pak Tatang tuh. Iya, Kalau menjelang Lebaran kan repot ya kalau harus untuk ke betul. Bandung ya Pak Tatang. Iya betul, Bunda. Oh, jadi kita penuh Mudah-mudahan pengertian bisa saja dan saya daring. juga senang emak-emak harus nyiapkan bulan puasa juga buka puasa. Betul, Bu. Jadi untuk waktu kita fleksibel saja karena dosen pengampu yang lain bisanya hari tersebut gitu ya. Jadi khususnya untuk mata kuliah pembiayaan Pembiayaan. pendidikan karena saya lebih dominan jadi kita lebih leluasa mengatur waktunya. Cuman untuk kebijakan ya wayahna lah mengikuti waktu Pak Waska saja ya. Demikian Bapak dan Ibu untuk waktu perkuliahan. Ibu dan Bapak tentunya untuk pembiayaan pendidikan atau profesional lah ya terutama untuk yang kepala-kepala sekolah sudah biasa merencanakan, melaksanakan, melakukan apa namanya pengendalian dan pengawasan mengenai pembiayaan pendidikan. Jadi ini bukan hal yang baru, tapi kita refresh bagaimana pembiayaan pendidikan ini merupakan hal yang paling vital. Nah, nanti hasil daripada Bapak dan Ibu menganalisisnya, nanti kita berdiskusi setelah UTS bagaimana kondisi pembiayaan pendidikan di setiap satuan pendidikan baik dan juga pendidikan apa namanya pembiayaan di UMKM maupun di lembaga yang lain. Jadi kita nanti belajar bersama bagaimana hal yang terkini mengenai pembiayaan pendidikan. Karena terus terang kalau saya juga berada di perguruan tinggi, saya hafalnya mengenai pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi ya yang mengacu ke 8 standar pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk pembiayaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang ini menjadi dasar bagaimana posisi daripada satuan pendidikannya gitu ya. Apakah satuan pendidikan ini dinilai baik dalam mengelola pembiayaan sehingga dampaknya kepada nilai akreditasi gitu ya. Itu salah satu pembiayaan juga merupakan salah satu penilaian kalau tidak salah borang 4 atau borang 5 ya untuk pembiayaan pendidikan. Jadi ini, pembiayaan pendidikan ini merupakan hal yang sangat vital dan ini juga bisa apa namanya mendriving force apa ya menekan atau menguatkan bagaimana sistem pendidikan itu dilaksanakan ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau berbicara pendidikan itu harus paradigmanya sistem ya, sistem pendidikan sehingga komprehensif, tidak hanya pembiayaan tapi juga mulai daripada input, proses, output dan outcome ya, bagaimana juga environmental input, instrumental input yang mendukung ekosistem daripada pengelolaan pendidikan yang bermutu yang menjadi dasar bagaimana rencana daripada pembiayaan pendidikan ini bisa memfasilitasi semua kegiatan ya. Jadi tinjauannya harus komprehensif. Tidak kalau misalkan ibu sebagai guru ya belajar mengajar saja tidak seperti itu ya karena kita sekarang adalah mahasiswa S2 yang harus mempunyai high order thinking skill cenahnya Pak Asep hot. Jadi pemikiran kita harus berbasis analisis gitu ya. Enggak nelan mentah-mentah Pak Yuyus gitu. Karena Pak Yuyus ini pemegang kebijakan di tingkat provinsi, pokoknya Pak Yuyus gitu gitulah gitulah. Tidak seperti itu. Kita analisis tapi berbasis daripada sistem pendidikan ya.
saya ingatkan kenapa harus sistem, karena kalau sistem ini kita bisa berbicara secara komprehensif ya. Itulah sebetulnya kelemahan daripada pendidikan kita ya, karena kita hanya meninjau itu sebagai bagian daripada subsistem pendidikan. Kalau misalkan apa namanya, pengelola pendidikan ya bicaranya mengenai proses gitu ya, atau juga walaupun output itu hanya jangkauannya sasarannya itu gitu ya. Jadi tinjauan kita tidak komprehensif. Berkaitan dengan apa pembiayaan pendidikan, mohon izin share screen dulu Bapak dan Ibu. Mana ya tadi teh? Oh, bukan. Sebentar Bapak dan Ibu. Kadang sok numpuk ya teh. Bapak dan Ibu sudah paham betul kan mengenai BOS ya? Insya Allah, Atau Bu. hanya hawar-hawar? Insya Allah, Bu. Biaya Insya operasional Allah ya, ada sudah. ya. Ini mah rata Mas. Saya hawar-hawar, Bu. Hawar-hawar. Betul, Bu. Pak Kalau Erwin hawar-hawar. dari non formal mah Nanti hawar-hawar, Bu. kita refresh Pak tenang, Bos lah. sama teman-teman. Pak Iwan juarana, Bu. Oh, juara. Pak Iwan. Rencana Pak Iwan teh. Pak Iwan mah pengguna anggaran. Tos saya Bapak dan Ibu. Rantos ya? Ada. Oke. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan, ya, pendidikan ini sistem yang dibangun untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang atau kelompok masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu adalah perintah undang-undang ya Bapak dan Ibu, dan berlaku kepada kita semua, tidak hanya stakeholder yang di bidang pendidikan, tapi sistem pendidikan ini maknanya sangat luas sehingga berimplikasi bagi semua orang ya. Jadi education for all. Jadi untuk pendidikan ini ada di peringkat kedua di dalam pembangunan nasional ya. Jadi pengembangan sumber daya manusia itu yang utama, karena kita tidak bisa mengendalikan lagi pengembangan sumber daya alam untuk pembangunan di Indonesia ini. Jadi yang utama ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Kita lihat bahwa di negara-negara maju yang fokus kepada pengembangan sumber daya manusia ini sangat pesat ya perkembangannya. Karena sumber daya manusia diangkat sebagai investasi ya. Jadi balikan daripada pembangunan sumber daya manusia ini akan kita rasakan 5 tahun ke depan ya. Makanya nanti pada prinsip daripada pengembangan sistem pendidikan ini harus sustainable, harus berkelanjutan ya. Jadi kita harus mengacu kepada roadmap yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan ya, yang sangat luas sebetulnya. Kalau roadmap itu sebetulnya diselenggarakan berdasarkan tahapan-tahapan pembangunan pendidikan, sebetulnya bagus sekali. Cuman kalau kondisinya sekarang kan carut-marut gitu ya, mana hayam heula atau telur heula gitu. Jadi itu. Jadi kalau misalkan zaman dahulu untuk roadmap pendidikan ya, di era Orde lama, Orde Baru ya sebetulnya lebih bagus karena roadmap-nya berdasarkan repelita. Ya, jadi outcome daripada output maupun outcome daripada pendidikan ini lebih pasti gitu. Kalau sekarang kan setiap pejabat yang datang dan menjabat itu membawa bagaimana latar belakang pendidikan yang diselenggarakan sehingga sistem pendidikannya juga tidak menyeluruh ya. Contoh sekarang kemarin kita hangat-hangatnya untuk kurikulum merdeka ya.
sekarang juga mau dirubah lagi kalau tidak salah ya, kurikulum nasional lagi. Dan agama katanya, saya juga belum baca ya bagaimana roadmap-nya, sehingga bagaimana SOP-nya di tingkat penyelenggara juga belum jelas. Ini baru cenah gitu ya. Bagaimana kita sekarang nanti mengacu kepada kurikulum nasional. Nah, hal-hal itu yang menjadikan bagaimana pembangunan pendidikan di kita ini berjalan kurang kurang maksimal karena perubahan-perubahan itu ya, sehingga di tingkat pengelola atau penyelenggara pendidikan gagap gitu ya, mau yang bagaimana. Contoh kemarin untuk kurikulum merdeka saja baru pada sekolah-sekolah yang penggerak ya, baru fase piloting ya, terutama untuk penyelenggara pendidikan yang di bawah Kemenag, itu baru piloting yang ada di beberapa sekolah ya, belum terselenggara secara masif. Tapi sekarang kalau misalkan itu mau dirubah nama saja sih nggak masalah ya, prinsipnya misalkan masih seperti kurikulum merdeka, tapi ada kalau misalkan itu dirubah semua juga kan itu merepotkan ya. Jadi hal tersebutlah yang menjadikan kenapa pembangunan pendidikan kita ini juga masih kurang maksimal. Yang berikutnya adalah pembiayaan pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan. Nah, kembali lagi bahwa kalau kita menyelenggarakan sistem pendidikan, tentunya keuangan ini merupakan yang vital ya, yang bisa menjalankan sistem pendidikan tersebut. Kita tidak bisa mengandalkan hanya sistem nilai ya, tapi juga kita harus menyelenggarakan sistem pendidikan tersebut secara efektif dan efisien sehingga penyelenggaraan pendidikan kita juga bermutu. Nah, untuk melaksanakan pembiayaan pendidikan tersebut harusnya kita paham bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan ya. Kalau Pak Erwin di sini sudah paham betul, beliau adalah ahli ekonomi sehingga bagaimana tahu mengelola daripada pembiayaan khususnya di UMKM tersebut. Nah, prinsip dari manajemen pembiayaan pendidikan ini harus berkeadilan ya. Berkeadilan ini menyangkut bagaimana kita harus pro rakyat miskin gitu. Maksudnya yang kurang mampu ya, hari miskin badannya. Jadi kurang mampu gitu. Yang itu yang merupakan juga perintah undang-undang, dilaksanakan secara transparansi ya. Jadi harus RAKS-nya juga harus detail, harus bisa mengakomodir pengembangan sistem pendidikannya dan dilaksanakan secara akuntabel dan partisipatif. Juga berkelanjutan. Maksud berkelanjutan ini di dalam membuat rencana pembiayaan pendidikan ini harus bertahap dan jelas luarannya yang terukur gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pengendalian itu sudah ada ukurannya. Jadi ukuran pembiayaan pendidikan ini tidak hanya kualitatif tapi juga kuantitatif. Maksud kuantitatif ini karena kita berbicara penganggaran, berarti tahapan penganggaran ini juga harus sesuai dan berkelanjutan di satuan pendidikan tersebut. Ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana biaya tersebut efektif dan efisien direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, yang terutama dilaporkan. Ya. Pelaporan ini untuk manajemen pembiayaan ini sangat penting karena dari pelaporan itulah nanti kita bisa mengevaluasi kira-kira pembangunan pendidikan ini bisa jalan atau tidak. Dan dievaluasi juga kira-kira mana yang harus dikuatkan ya. Nah, kalau kita kan kadang-kadang untuk evaluasi itu suka alergi gitu ya, merasa diperiksa gitu. Padahal sebetulnya salah satu manfaat daripada evaluasi biaya ini
kita bisa mengevaluasi kira-kira mana yang perlu dikuatkan, mana yang kurang baik sehingga kita bisa dipangkas. Nah, sehingga pembangunan pendidikan ini bisa sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, jadi itu sebetulnya makna pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan yang utamanya adalah mengelola sumber daya pendidikan sehingga membangun ekosistem pendidikan yang efektif dan efisien berdasarkan tadi ya manajemen pendidikan yang tangguh ya. Nah, pembiayaan pendidikan ini apa sebetulnya? Merupakan dana yang diberikan kepada sekolah. Ini kalau misalkan satuan pendidikannya negeri ya untuk memfasilitasi setiap kegiatan tidak hanya proses pembelajaran tapi memfasilitasi sistem daripada pendidikan ya. Misalkan pembiayaan pendidikan yang menyangkut input ya, bagaimana kita harus mengalokasikan sumber dayanya untuk misalkan bagaimana proses recruiting daripada siswanya sehingga bagian daripada promosi sekolah itu bisa teranggarkan ya. Jadi banyak cara lah Bapak dan Ibu. Nah, kita paham betul untuk permasalahan pengelolaan pendidikan di lembaga pendidikan ini masih banyak ya. Ini saya hanya beberapa saja yang saya ingat gitu, yang saya alami ya bagaimana permasalahan di setiap satuan pendidikan ya, yang dialami ini bagaimana keterbatasan sumber dana terutama yang private sector pendidikan yang dikelola oleh swasta ya. Itu bagaimana keterbatasan sumber dana. Jangan Ibu punya pikiran atau Bapak Ibu punya pikiran bahwa yang dikelola swasta ini lebih fleksibel. Justru paling utama itu adalah Mangdana ini ya. Walaupun sekolahnya juga sudah established. Nah, bagaimana kalau untuk menjadi sekolah yang established dalam pembiayaan pendidikan ini, pengelolanya itu yang pinter-pinter mencari sumber dananya. Misalkan mohon maaf, di teman-teman pengelola pendidikan swasta yang Kristen itu lebih kelihatan pengelolaan sumber dananya lebih bagus gitu ya. Nah, karena mereka juga harus mempertanggungjawabkan kepada siapa pemberi sumber dananya ya. Jadi biasanya tingkat profesionalisme pelaporan dan lain-lain itu berbanding ketika kita banyak mendapatkan sumber dana ya, sehingga kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Akhirnya mereka mempunyai semangat untuk mencari sumber-sumber atau menggali sumber-sumber dana yang lain untuk mengurangi keterbatasannya. Mereka juga punya permasalahan dari keterbatasan sumber dana tersebut. Makanya mungkin di sini yang paling utama bagaimana pengelola pendidikan tersebut, khususnya kepala sekolah, harus mempunyai jiwa kewirausahaan, harus mempunyai jiwa manajerial ya, sehingga bisa menggali sumber dana yang lain yang tidak hanya terbatas dari sumber dana yang berasal dari pemerintah ya. Itu yang menjadi permasalahan yang utama. Bu, sebentar Bu, Nah, mohon ya. izin Bu. Di Oh iya, kamera silakan, saya, Pak. di kamera saya slide-nya nggak bergerak Bu, masih judul aja Bu, atau emang belum bergeser Bu? Oh, sudah ya. Ini udah Sudah? slide kedua. Oh gitu Bu? Belum, Bu. Kenapa ya? Masih judulnya, Bu. Masih judul Masih Bu? judul. Iya Ya. Bu. Ya, Bentar, Bu. saya stop dulu ya. Tidak muncul, Bu. Ini akan muncul. Nah, ini udah, Bu. Udah. Bu atas. Ini yang kedua. Bu. Nah, malah di saya nggak muncul. Bentar, Pak. Oh, jadi nggak usah pakai ini, coba ya. Di atas ayat aja, Pak. Nggak bergerak ya?
Nembe judul Bu Dokter. Atau Bu, Nah ini Ah, ya. iya. Gerak mohon. tiasa Bu. Oh, jantan eta macet kalau pakai slide itunya. Kenapa ya? Oke lah, nggak masalah ya Pak ya. Kecil Ya, Bu. nanti saya share di grup. Nuhun Bu. Nah, tadi kembali lagi yang paling utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber dana. Mudah-mudahan di lembaga Bapak tidak ya seperti itu. Nah, nanti kita diskusi bagaimana di lembaga Bapak ini untuk mengurangi keterbatasan sumber dana. Yang berikutnya adalah lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan. Jadi kita agak kesulitan untuk mengatur daripada jasa pendidikan tersebut ya. Jadi untuk menentukan ya daripada jasa pendidikan ini. Karena pendidikan itu sebagai investasi, tentunya jasa pendidikan ini harus terukur. Nanti dibahas di biaya personalia ya. Jadi sebagai unit pelayanan khusus masuk kepada pembiayaan pendidikan. Nah, jadi permasalahan di kita adalah personalia atau pembiayaan personalia ini yang menjadi faktor yang paling besar ini masuk ke dalam sistem industri jasanya gitu. Tidak mengacu bagaimana kita bisa memprediksi tingkat profesionalisme daripada jasa tersebut. Ya, jadi itu menjadi permasalahan juga sehingga di setiap sekolah tentunya standarnya kecuali yang mengajukan BOS ya, itu standarnya sama ya. Karena yang diajukan ini hanya guru-guru misalkan contoh untuk biaya personalia yang belum pegawai negeri gitu ya. Jadi kalau guru swasta ini masih boleh. Nanti tolong dikoreksi ya Pak Yuyus kalau misalkan saya salah. Nah, yang berikutnya tentunya tentang pengelolaan ya. Biasanya kita masih kurang mampu terutama dalam pengelolaan dan pelaporan. Ya, karena pelaporan ini juga sangat penting. Dengan pelaporan yang baik kita bisa menjadi lembaga yang clear and clean gitu ya, sehingga dipercaya lagi mendapatkan dana yang lain yang untuk mengembangkan sistem pendidikannya. Nah, untuk mengatasi banyak permasalahan ini, saya kembalikan bahwa pengelola lembaga pendidikan ini harus kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi. Nah, membangun relasi ini juga sangat penting ya. Jadi pengelola pendidikan ini tidak kurung batok gitu ya. Jadi harus mengelola relasi, networking ini sangat penting dan juga mencari peluang-peluang ya, senantiasa harus belajar bagaimana kita memanfaatkan dalam arti positif ya tentunya Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mencari sumber daya pembiayaan untuk pengembangan sistem pendidikan ya. Yang berikutnya selain itu juga harus menganalisis mengenai biaya produksi pendidikan dengan menggunakan model teori input proses output ya, di mana sekolah dipandang sebagai sistem pendidikan ya. Jadi kita kembali lagi supaya kita bisa menganalisis pembiayaan ini dengan komprehensif, kita harus mengacu kepada sistem pendidikan dengan model teori input proses outputnya seperti apa ya. Yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan ya, tentunya ini juga mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan kita dirancang ya, untuk pembiayaan pendidikan dirancang, bagaimana kenaikan harga, perubahan relatif dari personalia yang mendukung pendidikan ya, perubahan dalam populasi itu juga mempengaruhi ya. Contoh misalkan jumlah populasi murid misalkan ini berpengaruh juga terhadap jumlah biaya yang diajukan misalkan contoh kepada BOS atau sumber pendanaan yang lain ya. Yang berikutnya
meningkatnya standar pendidikan. Nah, standar pendidikan juga jadi acuan ya bagaimana sistem pembiayaan pendidikan ini bisa dilaksanakan. Nah, standar pembiayaan pendidikan tentunya mengacu kepada standar pembiayaan pendidikan ada di Permenristek-Dikti yang baru itu ya. Silakan dibaca kalau nggak salah nomor 48. Nah, nanti Ibu dan Bapak juga bisa materi ini bisa menjadi bagian atau laporan meninjau untuk analisis kebijakan ya. Misalkan Ibu dan Bapak tertarik untuk bagaimana meninjau pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai dengan Permenristek-Dikbud tersebut bisa dimasukkan ke dalam analisis kebijakan ya. Karena juga dosen pengampunya salah satunya saya, jadi bisa Bapak dan Ibu mengerjakan satu kajian bisa untuk 2 paper ya, jadi bisa juga dilaksanakan seperti itu. Nah, prinsip pembiayaan pendidikan disusun dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemihakan yang utama itu ini perintah undang-undang kembali bagaimana kita harus mengakomodir rakyat yang kurang mampu, masyarakat yang kurang mampu, penguatan otonomi dan desentralisasi pendidikan, serta pemberian insentif dan disinsentif kepada satuan pendidikan. Nah, mengenai pemberian insentif maupun disinsentif terhadap pembiayaan pendidikan ini tentunya mengacu kepada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan tersebut. Ya, sudah ada aturan mainnya bagaimana satuan pendidikan Bapak dan Ibu memperoleh insentif dari pemerintah sesuai dengan bagaimana kondisi daripada satuan pendidikannya. Ya. Prinsip pembiayaan pendidikan ini tentunya mengacu kepada prinsip kecukupan. Ya, jadi prinsip kecukupan supaya ya tadi sistem pendidikannya bisa berjalan. Yang berikutnya prinsip keadilan. Karena keadilan ini merupakan hal yang utama, jadi kita harus mengakomodir bagaimana masyarakat yang tidak mampu. Nah, sekarang harus bisa juga mengakomodir bagaimana masyarakat yang mempunyai kekurangan ya, disabilitas untuk sekolah inklusi ya. Jadi itu berdasarkan prinsip keadilan. Bagaimana prinsip transparansi? Jadi pembiayaan pendidikan ini bukan hanya permasalahan kepala sekolah ya, tapi juga masalah semua stakeholder di satuan pendidikan tersebut. Jadi harus betul-betul transparan ya, sehingga kebijakan pembiayaan pendidikan daripada kepala sekolah ini bisa didukung oleh pihak-pihak terkaitnya. Contoh misalkan aturan untuk mengajukan dana BOS atau dana dari pihak lain. Jadi bukan hanya urusan kepala sekolah, tapi juga menyangkut kepada semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ya, jadi harus betul sehingga semua orang juga bisa mengetahui dan juga bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya. Jadi ketika ada pengawasan atau ketika ada pemeriksaan, evaluasi gitu. Jadi pihak terkait juga bisa mengiyakan gitu, bisa memberikan penguatan, bisa memberikan jawaban bahwa betul prinsip pembiayaan pendidikan ini dilakukan secara transparansi sehingga dia mengetahui ya. Yang berikutnya akuntabel, tentunya ya karena ini keuangan ini sangat sensitif ya, supaya tidak ada dusta di antara pengelola pendidikan, tentunya harus dilakukan secara akuntabel. Jadi prinsip pembiayaan pendidikan selain budgeting dan accounting ini untuk pelaporan sebetulnya yang utama. Yang berikutnya adalah pemberdayaan sumber daya pendidikan. Ya, jadi pengelola pendidikan harus membangun ekosistem kemajuan daripada perencanaan pendidikan dengan prinsip pemberdayaan. Jadi menggali sumber daya yang ada di sekitarnya untuk membiayai pendidikan. Contoh sekolah yang ada di daerah yang di
wilayahnya ada dunia industri ya, bisa bekerja sama, bisa mengajukan ya pembiayaan pendidikan sebagian kepada dunia industrinya, karena dunia industri juga mempunyai kewajiban, misalkan untuk dunia industri mempunyai kewajiban corporate social responsibility. Ini diomongkan gampang, dilaksanakan susah ya, karena ada beberapa cara kita bisa memberdayakan sumber daya pendidikan di lingkungannya ya. Jadi ini juga biasanya juga di apa namanya, diangken teh apa ya, diakui gitu ya, bahwa sekolah tersebut sudah memberdayakan sumber daya di lingkungannya kalau sudah ada kontribusi daripada lingkungannya, tidak hanya dari orang tua siswa tapi juga lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya untuk membiayai pendidikan ya. Untuk akreditasi ini juga dinilai tinggi ya, bagaimana sekolah yang sudah mendapatkan sumber dana daripada pihak yang lain. Ini juga menjadi standar pembiayaan di akreditasi juga mempunyai nilai yang tinggi ketika sekolah tersebut sudah bisa menunjukkan bagaimana melaksanakan pemberdayaan sumber daya pendidikan dengan pihak yang lain. Nah, ini juga partisipatif dilakukan tidak hanya di lingkungan sekolahnya tadi, karena kita membangun ekosistem pendidikan ini harus berdasarkan partisipatif lingkungan sekitar. Nah, berkelanjutan tentunya karena kita berbicara pembangunan pendidikan ini harus bertahap, harus sustain untuk keberlanjutan daripada pendidikannya. Makanya untuk mengembangkan RAKS ini harus berdasarkan roadmap daripada sekolahnya ya, yang mengacu kepada visi misi daripada sekolahnya. Bapak dan Ibu, untuk berikutnya mungkin kita diskusi dulu supaya tidak bosan. Enggak? Bapak dan Ibu, pilih ada yang mau ditanyakan? Izin, Bu. Enggak, Pak Asep. Pak Asep Sugeng, dulu, Pak Sugeng mau diskusi ya? Sugeng dulu aja, Iya, Bu. silakan. Iya, enggak. Pak Asep dulu yang kelihatan. Kita Siap, Bu. berdasarkan A abjad, Asep. Oh, siap. Ya, Bu Dokter, mungkin terima kasih. Ini sangat menarik ya, materi masalah standar pembiayaan. Cuman gini, Bu Dokter ya, di kenyataan di lapangan ini yang sekarang terjadi, ini dengan adanya bahwa pemerintah khususnya yang di Jawa Barat ya, tapi ini menyangkut kebijakan nggak apa-apa ya Bu Dokter ya? Iya, nggak apa-apa. Bagus, Pak. Nanti Walaupun- bisa ditulis untuk tugas kebijakan. Ya, jadi di pembiayaan pendidikan ini yang khususnya sekarang untuk SMA negeri ataupun SMK negeri, yang negeri ya Bu Dokter, persoalan yang sekarang berkembang, prinsip tadi yang bahasa keadilan di sini kan tadi kalau Bu Dokter mencontohkan kepada siswa yang miskin lah atau masyarakat yang miskin. Nah, ini yang masalah sekarang, keadilan dari pemerintah ini ternyata untuk sekolah-sekolah negeri sebenarnya kalau melihat secara kultur atau dari segi antara kota dengan pedesaan ini seolah-olah tidak adil gitu ya. Kenapa tidak adil? Kalau dilihat sekarang misalkan kayak di Kota Bandung aja, biaya pendidikan Kota Bandung itu sangat tinggi kalau melihat dari sisi hiruk pikuk lah ke perkotaan. Beda dengan adanya di Ciamis, kemudian di daerah-daerah yang mungkin boleh jadi biaya pendidikan itu lebih sedikit gitu ya dibandingkan di perkotaan. Terutama juga untuk SMA 2 aja. Ini yang luasnya kurang lebih 2,3 hektar. Dengan mungkin di SMA yang Pak Sopyan mungkin yang di SMA 7 ini bosnya hampir sama Bu Dokter. Nah, prinsip kebijakan seperti ini apakah menjadi kajian juga di kajian para ahli pembiayaan gitu ya?
Kalau saya lihat mungkin Pak Yuyus juga mungkin bisa berkomentar ini karena di Disdik ya. Jadi apa namanya ya? Kalau bagi kami ini tidak adil untuk SMA 2 yang begitu luas, untuk mungkin kalau SMA 2 dipecah itu bisa jadi 3 sekolah gitu. Nah, ini juga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pemeliharaan, apalagi bangunan SMA 2 ini kan bangunan zaman dulu ya, yang butuhkan perawatan yang sangat besar. Itu di sisi dari keadilan ya, Bu Dokter. Kemudian juga keadilan yang kedua, kebetulan saya juga terlibat di manajemen. Ini yang jadi masalah besar adalah bagaimana penggajian gitu ya. Penggajian untuk guru. Di satu sisi honorer-honorer kami di SMA 2 khususnya, ini mungkin saya buka-bukaan aja Pak Bu Dokter, itu standarnya hanya digaji sekitar 1,5 juta sampai 2 juta gitu per bulannya untuk honorer. Sementara untuk golongan 3 aja P3K sekarang udah masuk ke angka 4 juta ya. Karena ini juga bingung ya, ini dari mana dana yang harus kami gelontorkan gitu ya. Karena untuk BOPD itu sudah terpaku ya, sudah pagunya sudah ada gitu. Hanya sekitar 2 jutaan kalau nggak salah, karena 1 jam itu dibayar untuk guru honor itu sekitar 90 ribuan per jam per 1 bulan. Nah, ini juga prinsip keadilan di sini kayaknya tidak muncul gitu ya Bu Dokter. Apakah ini juga menjadi kajian-kajian bagi kalangan-kalangan yang bergerak di bidang pendanaan seperti ini atau gimana? Jadi prinsip keadilan ini apalagi kalau dihubungkan dengan UMKM Pak Erwin ya, itu sangat jauh lah kalau menurut saya dari segi, makanya banyak juga alumni-alumni IKIP yang atau UPI sekarang itu larinya tidak mau jadi guru. Mereka lebih cenderung ke dunia industri, dunia pabrik, dan lain sebagainya. Padahal mereka background-nya adalah pendidikan. Sayang gitu kalau menurut saya, kalau secara finansial aja tidak terpenuhi, mereka lebih lari misalkan menjadi pegawai Gria Jogja gitu, yang gajinya mungkin bisa di atas itu gitu Bu Dokter. Nah, ini mungkin menurut Bu Dokter gimana nih kajian tentang prinsip keadilan yang ada di pembiayaan pendidikan. Itu saja mungkin Bu Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, betul Bapak ya. Itu kondisi ideal ketika kita melaksanakan kebijakan di pembiayaan pendidikan. Itu yang tadi saya ungkapkan, ada berapa ya? 5 slide kalau tidak salah. Nah, di tingkat lapangannya apa yang dirasakan Pak Asep tentunya itu yang menjadi salah satu permasalahan. Cuman ketika kebijakan pembiayaan pendidikan juga kalau misalkan bisa mengakomodir semua kebutuhan ya, apa yang yang dirasakan satuan pendidikan, tentunya susah juga, karena di dalam menentukan pembiayaan pendidikan kan harus ada indikator-indikatornya, tidak hanya luas ya Pak ya. Tadi kalau misalkan SMA 7 dibandingkan SMA 2 ya pastilah luas sekali gitu, beda ya. Jadi untuk pembiayaan sarananya yang diperlukan tentunya berbeda antara SMA 7 dengan SMA 2 ya. Jadi makanya di dalam pengajuan pembiayaan mungkin untuk perawatan atau yang lain-lainnya tidak bisa dimasukkan. Kalau di dana BOS bisa dimasukkan atau tidak Pak? Perawatan sarana prasarana. Kalau dana BOS Bu Dokter itu beracuan pada jumlah siswa. Jadi Betul. satu siswa jatuhnya berapa. Jadi semua pukul rata. Makanya ada yang yang kayak SMA 2 itu bingung gitu Bu Dokter dalam pengelolaan pembiayaannya gitu. Betul Pak. Jadi memang ketika yang mengeluarkan kebijakan pembiayaan itu di tingkat nasional itu kan harus sama ya, maksudnya bisa mengakomodir semua satuan pendidikan, tidak melihat apakah yang khusus atau yang umum. Pokoknya mah bos sakitun indikatornya jumlah mahasiswa, sehingga itu yang bisa menjadikan jumlahnya berbeda dari sekolah ke sekolah yang lain.
tentunya sebetulnya itu hal yang tidak betul ya, kurang tepat ya, karena sebetulnya harus sesuai dengan kebutuhan daripada sekolahnya ya. Tapi yang namanya membuat kebijakan yang umum itu harus sama ya, yaitu hal-hal yang unik seperti itu adalah biasanya kebijakan tambahan, dan ini menjadi tugas daripada kepala sekolahnya sebetulnya, bagaimana bisa menggali sumber-sumber dana yang lain. Makanya kepala sekolah ini harus kreatif, inovatif. Misalkan di tempatnya Pak Asep kan itu banyak daripada mall-mall ya yang bisa bekerja samakan. Jadi untuk biaya perawatan atau Pak Asep bisa membuat suatu program bagaimana pembersihan lingkungan. Kita libatkan mall-mall di sekitar untuk misalkan membuat green school di SMA 2 Bandung. Nah, semua mall yang ada di situ bisa bekerja sama dengan Pak Asep. Mereka bisa ditingkatkan kapasitasnya untuk mengelola lingkungan untuk dirinya sendiri misalkan. Tapi juga Pak Asep bisa mendapatkan dana CSR daripada mall-mall yang berada di sekitar untuk pengembangan green school itu untuk perawatan lingkungan. Nah, gaya-gaya model-modeling yang seperti itu yang mungkin bisa dikembangkan. Tentunya kalau pembiayaan pendidikan yang standar sudah mengacu kepada hal keadilan tersebut. Tapi kalau untuk sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sulit karena tidak semua aturan itu bisa mengakomodir daripada kebutuhan sekolah. Jadi bagaimana sekarang pengelola sekolahnya ini yang harus pinter Pak Asep mencari sumber-sumber dana yang lain, tidak di lingkungan terkecil. Mungkin juga Pak Asep mempunyai guru-guru yang mempunyai akses terhadap sumber pendanaan yang lebih bagus. Misalkan Bu Rita bisa bekerja sama dengan Dikbud untuk kegiatannya, atau Bu Winda bisa bekerja sama dengan Diospora Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan atau perawatan daripada fasilitas olahraganya gitu. Jadi harus bisa menggali sumber daya yang lain yang yang ada di sekolah tersebut. Makanya mungkin prinsip partisipasi itu harus betul-betul dilaksanakan. Itu mungkin Pak Asep pasti jawaban saya kurang kurang puas ya. Jadi memang kondisinya seperti itu. Nah, seperti Pagu yang sudah ada. Pagu itu kan harus berlaku umum ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Nah, sekarang bagaimana misalkan masyarakat ini bisa menambah tadi contoh penggajian. Bagaimana menambah penggajian daripada guru tersebut gitu ya. Contoh tadi, kalau kita bekerja sama mengembangkan suatu program, tentunya itu bisa menambah daripada income daripada gurunya. Contoh tadi kalau misalkan mengembangkan green school misalkan contoh. Nah, guru lingkungan itu bisa menambah pembiayaannya untuk guru lingkungan tersebut. Itu sebagai salah satu contoh kecil saja Pak Asep, dan itu tidak bisa dijadikan patokan ya. Jadi untuk pembiayaan yang berasal dari pemerintah tentunya harus ada indikator, satu dari jumlah mahasiswanya, yang berikutnya ada aturan-aturan misalkan bagaimana sekolah tersebut bisa mengajukan sarana dan prasarana pendidikannya ya. Jadi harus diatur karena itu harus berlaku umum gitu. Memang belum pemerataan, belum ke setiap sekolah gitu ya. Cuman itu adalah salah satu upaya sebetulnya bagaimana pemerintah hadir untuk menambah menyelenggarakan pendidikannya ya. Itu mungkin Pak Asep ya. Mangga ya. Tadi Pak setuju Bu dengan apa yang Ibu katakan Bu. Pak Asep jangan menyerang Pak Asep ya. Semangat Pak Asep. Semangat Pak Asep. Bu Rita mungkin. Bu Dokter ya teman-teman, mohon izin boleh nggak saya sedikit menambahkan karena ini nyambung banget dengan boleh.
Ya, mohon izin banget teman-teman karena sebetulnya saya agak telat untuk raise hand-nya, tapi agar nyambung dengan yang dibahas oleh Bu Dokter, sebetulnya kami SMA 2 telah melakukan apa yang sudah Ibu barusan juga bahas ya, bahwa berkaitan dengan masalah pembiayaan, kami itu sebetulnya sudah mencoba untuk melakukan pemberdayaan sumber daya pendidikan, Bu Dokter gitu. Justru lahan kami yang terlalu besar itu gitu ya. Kalau kita berbicara masalah dana yang dari pemerintah memang itu tidak akan cukup apalagi masalah pemeliharaan. Kebetulan saya di Sarana juga mengalami permasalahan yang besar gitu. Namun ketika kita melakukan yang poin 5 yang kata Bu Dokter kita melakukan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Nah, justru lokasi kami itu juga dijadikan sebagai sumber apa ya namanya aset gitu ya, sehingga kami sempat melakukan berbagai kegiatan bahkan MOU-nya juga dengan Pak Asep sebetulnya ya di Humas itu dengan berbagai apa ya namanya instansi lain ya, contoh ya pernah sekolah kami bekerja sama dengan penyelenggara LPTMT apa ya UTBK gitu. SMA 2 selalu dijadikan tempat untuk oleh ITB dijadikan tempat atau UPI sekalipun pernah dijadikan tempat untuk anak-anak SMA kelas 12 itu melakukan UTBK. Nah, ini juga ada dana masuk. Itu tiap tahun rutin seperti itu. Kemudian tahun kemarin kami melakukan berbagai apa namanya MOU, CSR dengan berbagai perusahaan. Contoh lapang-lapang yang kita punya, kita melakukan pembiayaan itu tidak dari dana BOS, justru dari CSR. Itu banyak sekali gitu. Bahkan pernah juga sekolah kami itu digunakan untuk tempat lokasi syutingnya ya Bu Bapak mungkin Ibu nanti boleh ikut nonton itu ada film Ancika. Ancika itu lokasi pembuatan filmnya di SMA Negeri 2 Bandung. Pak Asep justru yang MOU-nya dan saya bagian pemberdayaan sumber daya pendidikannya seperti itu. Jadi bahkan saya tadinya akan bertanya ke Ibu, boleh Kak Bu gitu ya, ketika saya melakukan penelitian masalah pembiayaan pendidikan di SMA 2, justru saya akan lebih ya teman-teman menukik ke nomor 5 gitu. Saya tidak akan melihat pembiayaan berdasarkan apa ya pembiayaan dari pemerintah ya BOS, BOPD itu agak sedikit apa sensitif gitu. Nah, tapi mengembangkan yang poin 5 ini. Jadi mungkin masalah pembiayaan di luar dari dana pemerintah, tapi dari CSR, dari MOU, dari berbagai kegiatan yang lain. Nah, apakah itu mungkin yang boleh saya kembangkan untuk sebagai sebuah penelitian? Itu tambahan sekalian penelitiannya Bu Dokter. Terima kasih punten teman-teman. Iya, terima kasih Bu Rita. Alhamdulillah ya, Ibu sudah sekolah Pak Asep juga sudah menyelenggarakan apa yang kita diskusikan. Pak Asep mah hanya nguji Bu Rita sebetulnya. Ketahuan Pak Asep, ketahuan. Bohong. Pak Asep, Pak Asep. Nah, yang berikutnya sangat bagus sekali Bu Rita ya kalau itu diteruskan menjadi penelitian atau nanti juga menjadi apa namanya tesis bahan tesis Ibu ya karena itu menjadi modeling ya bagaimana ke pemberdayaan sumber daya pendidikan kerjasama antara satuan pendidikan dengan stakeholdernya itu menjadi model pemberdayaan sekolah bagus sekali Bu silakan ditulis ya untuk apa namanya bahan mata kuliah ini maupun nanti bisa diteruskan menjadi tesis untuk penelitiannya bagus Berita. Nah, untuk berikutnya saya banyak saha seurnya. Tadi Pak Sugeng dulu ya, Ibu Bapak. Pak Sugeng tadi dari S sekarang. Pak Sugeng silahkan. Ya, terima kasih Bu Dokter. Yang pertama mohon maaf dulu Bu, saya telat 5 menit Bu tadi Bu. Tapi saya mengikuti Ibu sudah dari masuk materinya saya mengikuti dari awal. Cuma untuk pronoun saya nggak sempat join. Jadi mengenai manajemen pembiayaan pendidikan ini Bu, ini saya tadi mendengar langsung aja ke diskusinya karena memang ilmu ada di Ibu. Kemudian diskusi itulah yang saya tadinya saya mau ada yang saya tanyakan kepada Ibu, tapi ini lebih menarik lagi saya geser ke ruang diskusi yang tadi sempat disampaikan Pak Asep. Jadi kalau Pak Asep tadi menanyakan apa kebijakan
pembiayaan pendidikan ini salah satunya BOS itu dipertanyakan itu per anak atau per sekolah itu kan tadi akhirnya itu kan larinya ke poin 2 kan gitu Bu ya. Nah, sebenarnya kalau di tempat Pak Asep sendiri faktanya nggak seperti itu sih. Tempat seperti sudah tadi sudah di apa namanya diklarifikasi sama Bu Rita ya. Jadi tapi tetap saja menurut saya ini juga masalah menurut saya. Jadi ini anggap saja kita jadi perwakilan bukan SMA-nya Pak Asep atau Bu Rita, bukan ada anggap saja tidak ada Bu Rita yang kreatif, tapi anggap saja ini ada sekolah lain yang memang isinya ya kepala sekolahnya apa adanya, ya tidak kreatif, inovatif dan seterusnya. Nah ini jadi problem gitu. Nah maksud saya ini tetap saja Bu, jadi ke depan tuh perlu adanya apa namanya cara penilaian penilaian yang menurut saya lebih adil lah terhadap apa kebijakan BOS, salah satunya BOS ini Bu. Perlu adanya pakar pendidikan dan ekonomi untuk mengkaji ulang nih dasar kebijakan pembiayaan ini Bu, menurut saya ini. Nah, supaya nggak jadi permasalahan terus menerus. Kemudian eh, saya menyoroti BOS itu sendiri Bu, BOS. Memang selama ini kan sering jadi apa ya bahan pembicaraan di sana sini. Jadi ya intinya sih kalau diangkat di berita itu kan bukan berita yang baik biasanya. Dan ini sangat sering gitu. Nah ini kalau menurut saya apakah ini terkait sama prinsip yang nomor 3 Bu, 4 itu menurut saya apakah ini yang jadi masalah? Kalau tadi Bu Rita bilang ini sensitif gitu. Justru saya bilang ini nggak boleh ada sensitivitas di sini. Karena ini adalah clear, harus akuntabel. Jadi tidak boleh seorang pun mengatakan ini sensitif. Kepala sekolah pun harus berani mengatakan ini loh transparansi. Ini transparan, ini akuntabel. Silakan masuk sini siapapun boleh lihat. Ini problem di kita ini menurut saya Bu. Problem mental, mindset ini menurut saya. Jadi kalau seluruh apa namanya stakeholder berpikir apa adanya, terus kemudian memang pendidikan ini memang untuk kemajuan bangsa dan itu ada di hati, rasanya ya kita sih happy happy aja harusnya gitu. Ini jadi masalahnya akan sampai kapanpun akan jadi problem selama mindset ini nggak berubah. Nah mindset siapa ya semuanya. Jadi kita nggak bisa ngomong mari kepala sekolahnya atau orang-orang terkait di dalamnya itu harus lebih inovatif, kreatif, apalah mencari pinter, nyari sumber dana. Kalau pinter nyari sumber dana, tapi pengelolaannya tidak seperti Ibu sampaikan tadi, apalagi ada unsur sensitifnya, lah ini rusak lagi nih nanti. Menurut saya, rusak ini. Jadi menurut saya mari kita berpikir seperti perusahaan. Nah perusahaan itu bicaranya ya apa adanya gitu. Yang seperti orang jualan nggak terima ini, untungnya ini lah ini gitu. Nanti sisanya berapa persen buat CSR, lah itu kan kelihatan semuanya. Seperti kalau kita ngelihat di dalam neraca perusahaan itu kan ada laba rugi kan gitu. Ada neraca perusahaan itu kan clear banget kalau kita ngelihat itu. Nah menurut saya sekolah kenapa nggak dilakukan ini gitu. Seperti itu menurut saya ya mungkin dilihat dari sisi kalau tadi kan bicaranya apa ya Ibu bilang salah satu masalah daripada manajemen pendidikan tadi kan ada sekolah dipandang sebagai suatu sistem industri jasa. Nah ini kan ya menurut saya kenapa harus harus ini jadi masalah gitu menurut saya. Kalau bisa jangan jadikan masalah ini Bu. Jadikan suatu ada income tersendiri seperti tadi yang Ibu Rita sudah jalankan. Ibu Rita kan sudah menjalankan prinsip-prinsip nomor 5 itu. Nah ini kalau udah pada berdaya semuanya itu jadi malah ini jadi industri jasa beneran itu. Nah, saran saya itu sekolah-sekolah itu bisa lebih kreatif lagi, bisa berkolaborasi kepada lintas direktoral, lintas kementerian menurut saya. Kenapa mesti di Kemendikbud saja gitu? Seperti Ibu tadi sarankan biar ke diaspora untuk olahraga. Menurut saya di pendidikan pun seluruh kementerian itu memiliki lembaga pendidikan sebenarnya Bu. Nah, ini rasanya bisa collab dengan seluruh kementerian terkait apa kementerian terkait yang bisa ya collab aja nanti siapa yang lebih kreatif masuk di sana. Itu satu kalau kalau kita mau mencari dana lah ke sana Bu ya. Iya, siap Ya Pak. itu aja Bu. Saya Menurut saya sudah itu Bu. Intinya ke sana Bu, sudah intinya menangkap Bu. maksud Bapak. Ya. Terima Atur kasih nuhun Bu, Pak atur Sugeng. nuhun. Atur nuhun Iya, Bu. betul. Terima kasih Pak Sugeng. Betul. Kalau misalkan dari sisi
penentu kebijakan tentunya itu harus ada kebijakan yang umum ya, jadi yang bisa dilaksanakan. Di dalam penyelenggaraan tentunya harus tadi yang dikatakan Pak Sugeng, bagaimana prinsip nilai dilaksanakan, bagaimana mindset-nya daripada seluruh stakeholder yang menyelenggarakan pendidikan itu harus berbasis transparansi dan lain-lain, sehingga ada keterbukaan di dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan ya. Jadi kita harus meninjau pada sisi mana kita berada gitu, apakah penentu kebijakan atau apakah kita penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau penentu kebijakan tentunya kita harus ada indikator-indikator apa saja yang harus ada di sekolah tersebut sehingga bisa mengajukan pembiayaan pendidikan ke pemerintah ya. Tentunya harus standar ya indikator tersebut. Makanya yang paling mungkin dari pemegang kebijakan itu salah satunya indikatornya jumlah siswa. Jadi untuk sarana prasarana, pemeliharaan sarana prasarana, atau juga luasan tadi yang seperti Pak Asep katakan itu tidak masuk ke dalam indikator pembiayaan pendidikan. Nah, bagaimana untuk membiayai? Karena itu kan harus ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Rita, ada beberapa sistem pendanaan yang bisa diakses ya. Sudah Bu Rita tadi sebutkan ya. Jadi itulah kondisi pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Tadi menyangkut lagi kalau misalkan gaji guru gitu ya. Ketika misalkan gaji guru ini standarnya ya harus sama gitu ya antara guru baik itu P3K maupun guru honorer. Nah, kekurangannya itu berarti harus dicarikan oleh pengelola pendidikan. Dengan cara apa? Ya tadi, membangun kerjasama dengan pihak lain yang bisa melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut. Itu mungkin ya Pak Sugeng. Mangga, Ya, ini Bu. banyak sekali yang ngacung. Hebat. Silahkan mau Pak Yana dulu. Tadi lebih dulu ya, Pak Imam, Pak Dani. Silahkan Pak Yana dulu. Terima kasih Bu. Ini sangat menarik mata kuliah ini. Menarik. Betul sekali Pak. Saya ingin menyoroti tadi yang disampaikan Pak Asep nomor 2 tentang prinsip keadilan. Memang kami rasakan ini yang terjadi di sekolah kami, SMA 27 Bandung, sekolah pinggiran, tapi dengan potensi yang luar biasa, dilihat dari luas 3,8 hektar, sarana belum lengkap, tentunya memerlukan pembiayaan yang lebih banyak lagi. Beda dengan sekolah di pusat kota seperti SMA 7 mungkin sudah sangat lengkap berbagai sarananya. Kami menghendaki SMA 7 lagi yang seperti disorot usulan ya. Ampun, SMA 7 lagi yang disorot. Itu sepertinya begitu ya, ada pertimbangan dari pemerintah bagaimana Catatan itu caranya Ibu dosen alumni 7. Pak Yana, ya. catat Ibu dosen kita itu alumni 7, catat itu ya. Oh gitu. Mohon maaf. Ya betul yang disampaikan Pak Sep tadi, kami rasakan di pinggiran kota atau apalagi di daerah mungkin biayanya berbeda, kebutuhannya begitu ya. Ini pemerintah hendaknya memberikan perlakuan khusus, misalkan sekolah tersebut bisa membuka ke prinsip nomor 6 bahwa orang tua itu bisa partisipatif. Tapi kalau sekarang misalkan sumbangan itu orang tua biasanya kecil-kecil ngasihnya ya, tidak banyak yang diharapkan. Berbeda dengan perguruan tinggi ada jalur mandiri gitu ya. Nih kalau SMA bagaimana caranya ada seperti jalur mandiri begitu ya. Karena terus terang luar biasa biaya pendidikan itu kalau memang mutu pengen naik berarti pembiayaan juga harus nambah begitu. Kemudian ingin menyoroti prinsip yang ketiga, Pak Ugeng betul sekali saya sepakat dan setuju banget. Terus saya membayangkan ya majunya pendidikan di Indonesia itu karena buah kejujuran dari pegawai negeri di Indonesia. Artinya bagaimana caranya pihak-pihak yang berwenang
mengatur mengelola keuangan itu secara transparansi begitu. Karena dengan kejujuran akan berbuah hikmah yang besar bagi kebaikan-kebaikan yang lain. Saya juga pertama tidak setuju bahwa keuangan itu ada beberapa yang harus tahu, ada yang tidak boleh tahu begitu. Entah seperti apa begitu argumennya. Kalau saya ya tadi terus terang setuju dengan Pak Ugeng gitu, ya udah transparansi aja begitu. Kita lihat di swasta maju karena mungkin bisa seperti itu. Kenapa nih kerja di pemerintahan? Bagaimana caranya pemerintah itu lebih maju lagi begitu ya? Maju mundurnya sebuah negara karena apa ya? Itu masalah transparansi ya, karakter ASN yang ada di Indonesia. Kalau ASN-nya sehat, insya Allah warga anak-anak juga kita sehat begitu ya, maksudnya kejujuran. Tapi di tengah kita sama pemerintah dan instansi dipertontonkan KKN, pemilu curang, apa yang mau disampaikan ke anak? Malu pemerintah nyuruhnya gitu ke kita, tapi di atas seperti itu ya. Sebenarnya tidak layak nih ya, teori-teori kenyataan kayak begitu. Tapi mudah-mudahan kita berproses supaya dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa yang depan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana ya. Alhamdulillah berarti Sama-sama. direspon ya diskusi kita oleh Bapak dan Ibu untuk khususnya untuk pembiayaan pendidikan di bidang transparansi dan partisipatif tadi ya, kalau Pak Yana menyorotinya. Bagus sekali Pak, betul. Jadi dimulai sekarang dimulai dari kita sendiri, ibda binafsik aja Pak. Kita tidak melakukan hal-hal yang korup gitu ya. Kita tidak menyelenggarakan pendidikan yang korup sesuai dengan kondisi yang ada, yang bisa transparan di dalam penyelenggaraan pendidikannya gitu, dan itu juga bisa berpartisipasi daripada semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, mudah-mudahan di sekolah Pak Yana di SMA 27 ya bisa terbangun seperti itu, budaya sekolah yang bermutunya, dimulai dari Pak Yana sebagai guru, sebagai pengelola, sebagai leader ya di SMA 27. Biarkanlah carut-marut di yang lain, pokoknya kita harus berusaha memperbaiki diri kita sendiri lah. Kalau itu sebagai pengelola pendidikan, ya prinsip-prinsip tadi yang harus dilaksanakan. Teori itu sebagai suatu gambaran yang menjadi kebijakan pola hidup kita, Pak, sebetulnya ya. Jadi ketika kita sudah mengerti bagaimana mengelola pendidikan harus seperti ketujuh prinsip tersebut, minimal diri kita ketika menjadi pemangku kebijakan harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti itu. Kalau misalkan di luar kekuasaan kita, ya itu mah nggak masalah lah, itu mah bagian orang lain. Tapi kalau misalkan sebagai pimpinan, tentunya kita harus berupaya memperbaikinya ya. Jadi itu mungkin kalau untuk, jadi tidak menjadikan demotivated jadi mengurangi motivasi kita untuk berkiprah di melayani siswa untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu, kondisi yang carut-marut sekarang yang dirasakan oleh kita, khususnya oleh guru ya. Kita tahu permasalahan guru itu sebetulnya yang utama ini adalah masalah daripada penghasilan ya. Ya kalau misalkan diukur dari Bapak Ibu dan sudah membaca ya, tidak hanya guru, dosen pun termasuk ya, apalagi dosen perguruan tinggi swasta. Tapi kan kita percaya bahwa yang mengatur segalanya itu, yang maha mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya woles saja gitu. Rezeki mah tidak hanya dari tempat kita berkiprah gitu ya. Mungkin kita bisa menggali rezeki-rezeki yang lain. Nah, ini mungkin bisa disorotkan, bisa ditularkan kepada teman-teman guru yang kalau misalkan hanya mengeluh mengenai penghasilan itu nggak akan maju, nggak akan bergerak gitu. Karena memang kondisi negara khususnya atau satuan pendidikan yang ada di tempat kita berkiprah, kemampuannya menghargai kita seperti itu. Malah
untuk dosen PTS aja kalau Bapak dan Ibu tahu itu gajinya di bawah UMR. Tapi kita menjangkau yang lain, khususnya saya ya, insya Allah kalau saya ingin apa yang saya kontribusikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya mengukur dari penghasilan gitu. Dan memang Allah menunjukkannya, Pak, gitu. Jadi ketika kalau kita hanya mengeluh gaji kurang dan lain-lain, akhirnya bobo deui gitu. Tapi ketika kita mengeluh gaji kurang, tapi kita akhirnya kreatif, akhirnya kita bisa mengembangkan sumber daya yang lain ya. Itu yang juga yang saya rasakan sebetulnya Pak Yana ya, atau Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kondisinya ya kita terimalah kondisinya seperti itu gitu. Tapi untuk diri kita sendiri ya tadi kita harus senantiasa meningkatkan motivasi kita dan kita yakin bahwa yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lembaga kita. Kalau lembaga kita kurang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kalau kita sebagai pemegang kebijakan ya berusaha merubahnya. Tapi kalau kita tidak bisa merubahnya, ya kita minimal merubah kepada diri kita sendiri. Ya tentunya dengan tadi prinsip-prinsip yang harus ada di dalam diri kita, senantiasa bersyukur, ya senantiasa menjangkau kebermanfaatan bagi orang lain dari ilmu yang kita dapatkan. Yang hanya saya inginkan itu ya seperti itu. Insya Allah ilmu yang saya tularkan kepada Bapak dan Ibu bisa bermanfaat, bisa menjadi pahala jariah bagi saya ya. Insya Allah itu aja gitu. Kalau kita hanya membanding-bandingkan kondisi, frustasi Bapak gitu. Ya, itu sebetulnya ya. Baik, Bapak Bunia dulu ya. Ini yang cantik dulu. Pak Imam nanti ya. Sebentar. Bunia dulu. Nanti Pak Dani setelah Bunia. Ya. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Mungkin menarik sekali materi pada pagi hari ini mengenai pembiayaan pendidikan. Mungkin idealnya pembiayaan pendidikan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah ya Bu ya. Tetapi pada kenyataannya mungkin menyoroti tadi penggunaan dana BOS, kita juga diatur oleh Permendikbud nomor 63 ternyata Bu ya. Di situ kan ada beberapa hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Otomatis mungkin di sini sekolah juga tidak bisa semena-mena menggunakan dana BOS tersebut. Kemudian ada wacana juga kalau tahun 2025 ini akan ada makan gratis untuk siswa gitu ya, yang akan nantinya diambil dari dana BOS juga. Nah mungkin kalau seperti itu mungkin dalam prinsip kecukupan, kemudian juga tadi prinsip dengan penyesuaian dengan kebutuhan sekolah juga rasanya mungkin dengan adanya pengaturan yang tadi melalui Permendikbud 63 ini sepertinya perlu dikaji lagi mungkin Bu ya, karena memang yang kami rasakan itu kebutuhan sekolah itu banyak yang di cancel ketika ada terbentur dengan kebijakan pemerintah mengenai penggunaan tersebut. Mungkin ada arahan mungkin dari Ibu itu harus seperti apa gitu ya, kalau misalnya sekolah terbentur dengan kebutuhan yang harus tersedia, sedangkan penggunaan kita dibatasi mungkin. Itu Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bu Dokter. Iya, terima kasih Pak Bunia. Jadi ada ranah yang bisa kita kelola, ada ranah yang tidak bisa kita kelola. Untuk dana BOS tentunya yang bisa kelola harus sesuai dengan peraturan nanti, karena Ibu harus melaporkan apa yang telah Ibu distribusikan mengenai pembiayaan tersebut dengan aturan-aturan dana BOS. Nah, kalau yang fleksibel tentunya Ibu harus bisa mengakses sumber pembiayaan yang tadi
melalui pemberdayaan sumber daya pendidikan gitu. Nah, mengenai makan gratis itu kan masih wacana ya Ibu, dan saya juga salah satu orang yang tidak setuju kalau kegiatan tersebut dilakukan, apalagi itu bisa dimasukkan ke dalam biaya BOS yang sudah juga sangat-sangat terbatas ya, karena tidak mendidik itu ya memberikan makan gratis itu, apalagi kalau misalkan ke siswa tentunya harus yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau siswanya itu tadi mohon maaf kurang beruntung, miskin dan lain-lain, oke lah bisa. Tapi kalau dipukul rata semua siswa yang ada di Indonesia mendapatkan makan siang gratis, bukan ranahnya pemerintah ya. Kita tidak boleh memberikan ikan, tapi harus memberikan kailnya gitu. Karena kita pendidik ya, kita memfasilitasi dalam pendidikannya ya. Sekarang kalau misalkan tidak salah makan siang gratis kan berapa? 800 triliun ya. Iya, Mau dari benar. mana dananya gitu ya. Kita kan terbatas sekarang gitu ya. Jadi itu hanya mudah-mudahan kalau saya berdoanya mudah-mudahan itu mah hanya untuk cari cari muka aja atau cari pemilih saja gitu ya. Untuk pelaksanaannya insya Allah tidak, karena kita harus tahu sumber pembiayaannya dari mana. Emang mengutang lagi gitu ya. Mau generasi kita aja dengan hutang kondisi yang sekarang, setiap bayi yang lahir itu sudah menanggung hutang 50 juta rupiah menurut Rocky Gerung gitu. Ya, jadi ya hal-hal yang mudah-mudahan kalau saya itu tidak terjadi lah Bu, karena itu tidak mendidik sama sekali ya. Kecuali dilaksanakan, dianalisis lagi sekolah-sekolah pinggiran hutan yang memang makanannya tidak tersedia, keluarganya tidak menyediakan makanan. Tapi kalau sekolah kota misalkan SMA 2 atau SMA 7 diberikan makanan gratis ya buat apa gitu kan, tidak mendidik juga gitu. Nah, hal-hal gitu ya mungkin yang jadi pertimbangan ketika ibu-ibu atau bapak-bapak menjadi penentu kebijakan. Satu, berdasarkan data. Dua, dianalisis kebutuhannya, tidak hanya cuap gitu. Tiga, sumber pendanaannya dari mana gitu ya. Terus yang empat, bermanfaat enggak bagi masyarakatnya. Kalau menurut saya mah tidak bermanfaat ya itu. Jadi mudah-mudahan kita tunggu aja, mudah-mudahan tidak jadi ya Ibu dan Bapak, termasuk saya itu salah satu yang kehel kalau misalkan kebijakan itu bisa dilaksanakan. Ya Ibu Nia, tentunya tadi menyoroti kalau dana BOS ya harus sesuai dengan aturan. Yang paling utama Ibu dan Bapak bisa menggali, kan kita bisa menggali dari komite, tapi kan komite juga ada aturan gitu ya. Betul. Nah, hal-hal itu yang harus pinter leader di dalam membangun budaya sekolahnya. Tadi yang prinsip transparansi dan akuntabel juga bisa berinovasi dan menjalin networking, membangun peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan dengan sekolah, bagaimana sumber dana pembiayaan pendidikan itu bisa dilaksanakan. Tentunya kalau membangun kerjasama dengan CSR, mereka juga punya aturan. Nah, kita sesuaikan kebutuhan kita dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Itu mungkin Bu Nia ya. Iya Bu. Dari Sekarang itu Pak yang Dani, makan. Mangga Pak Dani. Oh Ibu, maaf sebenarnya. Yang makan gratis itu sekarang udah ada uji coba Bu. Iya betul, ada di 2 sekolah ya kalau Iya, tidak betul. salah. Mohon nanti divendorkan, itu yang paling saya khawatir, nanti ke pihak ketiga kan, asalnya dari 15.000 jadi nama ngan 10.000 Indomie gitu dibagi Kebijakan Indomie. recehan eta mah kebijakan recehan. Janten emot ka Yusuf Mansur. Dari mana uangnya? Mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan kebijakan itu tidak terjadi karena sama sekali tidak mendidik, tidak bermanfaat ya. Melecehkan itu Bu. Mangga Pak Dani. Terima kasih Bu Dokter. Mohon izin juga apabila sharing dan pertanyaan yang saya sampaikan kemungkinan nanti akan menyinggung beberapa pejabat yang hadir di sini. Tenang Pak, mimbar akademis mah bebas. Ya, Pak Asep kasinggung Pak Asep. Ya,
Mohon izin Kasepuhan. Baik, Bapak Ibu, sharing yang Tong kagok. siapa turun Pak Iwan. Sharing yang akan saya sampaikan peraturan yang terbaru bahwa penggunaan dana BOS itu harus berdasarkan rapot pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di rapot pendidikan sekolah itu ada merah, kuning, dan hijau, berarti yang kuning dan merah itu yang harus dijadikan acuan standar penggunaan dana BOS untuk kegiatan yang masih label kuning dan merah. Berarti yang hijau kita tinggalkan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah itu cukup atau tidak, tergantung nanti kepala sekolah yang penggunaan dana bosnya itu ke arah yang kuning dan merah, yang itu yang harus digunakan. Dan sekolah yang sehat, menurut saya sekolah yang sehat, kepala sekolah dan komitenya pasti akan memaparkan bukan hanya jumlah dana bos ya. Kalau jumlah dana bos itu bisa diakses di web dan itu semua orang bisa mengakses. Yang harus dipaparkan oleh kepala sekolah dan komite itu adalah kemana apa dana bos itu digunakan dalam 1 tahun anggaran. Nah, itu kadangkala ketika kepala sekolah dan komite memaparkan dana bos arahnya akan kemana, itu kadangkala dijadikan sebagai sumber untuk pihak-pihak tertentu. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar seringnya LSM datang ke sekolah, seringnya sekolah dijadikan objek oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan oknum aparat pun ada yang menjadikan sekolah sebagai objek gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi kata Pak Sugeng, kenapa tidak ada transparansi? Dan saya yakin kenapa kepala sekolah tidak melakukan transparansi itu karena khawatir ketika melakukan transparansi ada dana non budgeter atau tidak sesuai coring ya, coring dana BOS itu yang digunakan untuk hal-hal tertentu. Contoh saya ungkapkan di sini, Bapak Ibu, ketika LSM datang ke sekolah dan itu bergaining, pasti ujung-ujungnya sekolah harus memberikan uang, minimal uang transport. Nah, dari mana dana itu? Apakah dari uang kepala sekolah pribadi? Bukan. Pasti itu mengambil dari dana BOS dan itu ngambilnya dari dana non budgeter di luar alokasi yang seharusnya digunakan. Kita lihat yang kemarin viral itu iuran MKKS Bapak Ibu. Iuran MKKS dari mana? Kita mungut nggak dari siswa? Tidak mungkin. Pasti iuran MKKS tingkat wilayah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu pasti mengambil dananya dari dana BOS. Dan yang lucunya lagi di negeri kita gitu kan, itu prinsip keadilannya itu tidak ada. Kita bandingkan sekolah negeri itu mendapatkan dana BOS dan dana BOPD. Sekolah swasta sama mendapatkan BOS dan BPMU. Tapi ketika pelaporannya yang selalu dikejar-kejar media, wartawan, LSM, bahkan aparat, itu sekolah negeri, rata-rata sekolah negeri. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya mengelola sekolah swasta gitu kan. Jadi sekolah swasta tidak ada Bu controlling. Jadi tidak ada kontrol. BPK, inspektorat tidak pernah datang ke sekolah swasta. Kita cukup melaporkan ke tingkat KCD dan provinsi untuk penggunaan dana BOS dan BPMU. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya yakin sekolah itu akan susah untuk maju. Karena ibaratnya seperti ini, kita itu datang ke sebuah hutan belantara membawa rusa dan kambing, tapi di hutan tersebut sudah ada harimau dan buaya yang siap untuk menerkam. Nah, itu. Kita tidak bisa lapor ke Raja Singa atau Raja Hutan. Kenapa? Karena Raja Hutan juga dapat upeti dari singa dan buaya. Nah, itu kan lingkaran setan gitu kan. Jadi jadi kalau menurut saya, kalau misalkan pengelola Raja Singa Sagala. Ngeri-ngeri sedap. Oh, saya tidak akan tenang Pak Erwin, Pak Sofian, saya tidak akan menyebutkan nama di sini. Saya hanya Mantap, terusin, simbol bagus. saja gitu kan. Lanjut, Pak. Ya, kita di daerah itu Pak, di daerah sudah tidak ada SPP. Sumbangan jangan harap kita ada sumbangan. Kalau kadang saya yang termasuk guru daerah nih, ketika sowan misalkan kemarin ke SMK 8 Kota Bandung, kepala sekolahnya Pak Agus. Itu di Kota Bandung itu masih ada dana sumbangan, masih ada dana komite. Di kami, Pak, jangankan dana sumbangan komite, itu sudah nyaris tidak ada. Kita pure menggunakan dana BOS. Kita mengadakan kunjungan industri saja atau misalkan P5 yang mau misalkan studi budaya ke Kampung Naga, itu luar biasa, Pak.
berjibun LSM wartawan itu datang ke sekolah, padahal itu kegiatan yang murni untuk anak. Jadi kalau yang ingin saya garis bawahi di sini, ketika dana BOS itu bisa diakses oleh semua orang dan peruntukannya itu hanya bisa diakses oleh beberapa tertentu gitu kan. Kadang misalkan kepala sekolah, ada juga kepala sekolah dan bendahara yang hanya tahu penggunaan dana BOS seperti itu gitu kan. Dan itu kita kalau tadi seperti kata Bu dosen, ya kita mah yang bisa kita kuasai ya kuasai, yang tidak bisa kita kendalikan ya udah biarkan saja. Dan itu yang saya terapkan ketika di sekolah. Kalau misalkan soal gaji, guru honor itu sudah ada gaji dari BOPD. Kalau tidak salah untuk SMK itu 65.000 per jam. Take home pay mereka yang sudah terdata di BOPD itu 2.065.000. Saya kira itu alhamdulillah gitu ya, karena dulu mah saya zaman honor nggak segitu honornya gitu kan. Nah, kalau untuk kesejahteraan PNS atau P3K, sekarang PNS dan P3K tidak ada perbedaan Pak, sudah ada TPP meskipun nominalnya beda, THR juga sama udah ada. Dan saya yakin kalau misalkan kita sebagai PNS masih ngungkit-ngungkit sebagai kesejahteraan, saya rasa kita malu Pak kalau misalkan sebagai PNS masih ngungkit kesejahteraan dengan ada TPP, ada sertifikasi. Saya kira kita malu, bahkan kita mah PNS tidak dibayar dari sekolah juga nggak jadi masalah Pak, asalkan jelas peruntukan dana BOS itu kemana. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini kepada rekan-rekan ataupun Bu dosen, monitoring, controllingnya dari mana? BPK ke sekolah, iya, inspektorat ke sekolah, tapi masalah yang ditemui atau masalah yang sudah dijadikan temuan dari inspektorat dan BPK itu akan menguap begitu saja ketika BPK atau inspektorat kita ajak makan dan oleh-oleh kita sampaikan gitu Bu. Itu yang itu ya. Tapi kalau dulu ada wacana KPK mau ke sekolah, kami mah guru Bu berharap KPK itu ke sekolah real jadi gitu kan. Karena guru apa yang dikorupsi oleh guru? Guru tidak pernah mengkorupsi kecuali korupsi waktu. Saya juga suka datang terlambat kadang-kadang Bu gitu kan. Tapi kalau korupsi uang mah guru tidak pernah korupsi uang gitu kan. Kalau telat ya memang, kalau misalkan pulang izin lebih cepat boleh gitu kan. Tapi kalau pengelolaan dana BOS masih seperti ini, pendidikan di Indonesia tidak akan maju. Yang saya tanyakan di sini kepada rekan-rekan ataupun Bu Dokter, controlling dan monitoring dana BOS itu dari mana? Karena apa? Karena kita berlindung kemanapun untuk tadi dikatakan oleh Bu Rita sebagai sensitif, kemudian tadi dikatakan oleh Pak Sugeng jangan dijadikan sebagai sensitif. Susah Pak, karena memang lingkarannya sudah menjadi lingkaran setan. Jadi yang ingin saya tanyakan, ingin saya garis bawahi adalah controlling dan monitoring dana BOS sampai sekarang masih abu-abu. Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, mantap. Jadi luar biasa. Luar biasa. Hatur nuhun. The real RK. Pak RK ya. Pak RK. Saya maafkan. Hatur nuhun Pak Dani. Pak Dani punten berdinas di mana Pak? Saya berdinas di SMK Negeri 1 Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Ibu. Oh, KBB ya. Oke. KBB. Ya, yang namanya tadi yang disebutkan Pak Dani itu carut-marutnya bagaimana pembiayaan pendidikan ya yang dialami Pak Dani maupun tadi yang dialami Bu Nia maupun bapak-bapak yang lainnya. Nah, tentunya tadi untuk mengenai dana BOS ya harus sesuai dengan yang sudah tertera aja sehingga kita harus bagaimana melakukan dana BOS ini sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel sehingga pelaporannya itu bisa tidak ada temuan. Sebetulnya untuk monitoring dan evaluasi dana BOS itu sudah ada Pak lembaga dan berjenjang itu ya. Dan harusnya biasanya ditindaklanjuti bagaimana temuan-temuan itu. Tapi kan di kita mah tidak ya. Kalau kata Pak Dani tadi dikasih oleh-oleh orang Garut ku jaket kulit misalkan, sudahlah tidak ada temuan gitu ya. Nah hal-hal itu memang yang menjadikan bagaimana prinsip-prinsip tadi pengembangan sistem pendidikan ini kita tidak bisa berkembang. Saya setuju dengan Pak Dani seperti itu. Cuman tadi mungkin kalau Pak Dani menyangkut Raja Singa, saya berkonotasi lain ya. Nah kalau Raja Singa,
Itu Jadi takut Pak Bu kan Dani, biasanya. kalau kita tuh lembaga pendidikan ya bebas saja ya. Entong sieun ku Pak Atep, da Pak Atep mah teu baperan. Jadi kondisi yang demikian ini memang yang terjadi di kita supaya kita mengetahui sama-sama dan mungkin kalau misalkan kita sebagai pelakunya memaklumi dan mengambil sejarah yang baik untuk kalau kita laksanakan apakah nanti kita sebagai guru atau dosen atau juga nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu menampuk suatu pendidikan ya itu bisa menjadi dasar. Mengenai LSM Pak, memang sekarang ini yang namanya LSM kan punten kurang kerjaan ya, apalagi di daerah Garut sampai kota 1000 LSM ya, tergantung daripada kita Pak tegas atau tidaknya. Ketika kita sudah melakukan pembiayaan BOS dengan transparan, akuntabel, melaporkan sesuai dengan aturan ya, nggak bisa kita menghadapi LSM dengan yang susulumputan gitu. LSM juga pertamanya kan coba-coba kepada lembaga kita itu. Kalau kitanya tegas, ya mau diapakan gitu. Mereka juga tidak akan maksa gitu. Nah, jadi kalau menghadapi LSM itu jangan dikasih peluang gitu, Pak. Kalau kita sudah menjalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kondisi yang baik dan benar di LSM di sekolah tersebut. Ini saya alamin juga Pak ketika saya mendirikan paket C yang menjadi SMK 14 Garut gitu ya, yang dibiayai kita bisa mengakses pembiayaan dari CSR. Nah, karena di belakangnya ada nama Chevron, aduh itu tiap hari itu 10 etah LSM nu datang gitu. Jadi pengelola pendidikan selalu menuduhkan gitulah, merekomendasi pokoknya yang kalau menyangkut pembiayaan pendidikan itu ke Bu Oke, padahal saya juga nggak ngerti mengenai pembiayaan pendidikan. Tapi ketika kita melaksanakan proses pendidikan dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan, transparan, akuntabel, partisipatif tadi, akhirnya kita bisa mempunyai prinsip ke LSM. 1000 LSM saya makan gitulah kalau kita melakukan sesuai dengan aturan. Kita tidak boleh takut gitu. Kecuali kalau kita citi-citi main-mainkan pembiayaan ya takut lah gitu. Akhirnya kita diperdayakan oleh mereka. Pokoknya lumayan lah sekali ngunder datang ke sekolah 100.000 mah diangpauan gitu. Kan kita dari mana itu pembiayaannya. Jadi pertama ya harus tegas ketika kita melaksanakan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan aturan. Kalaupun mau diperiksa, ajaklah ngobrol, silahkan periksa. Jangankan ke sekolah, Pak, sekarang ke yang melaksanakan pelatihan aja. LSM tuh datang gitu. Termasuk yang wartawan-wartawan bodrek gitu ya. Saya kemarin melakukan pelatihan bagi guru-guru madrasah, mereka datang gitu. Tidak ada, maksudnya tidak ada kepentingannya juga datang. Menanyakan dana pembiayaan dari mana lah, dari Mandiri. Terus mereka mau mengauditnya di mana, terus sebagainya apa gitu. Jadi ketika mereka bertemu saya menanyakan, Ari, Anda sebagainya apa? Kenapa ada kepentingan mengaudit kami gitu? Kami melakukan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap daripada guru madrasah di dalam melaksanakan Merdeka Belajar. Terus kepentingan Anda untuk mengaudit kami apa gitu kan? Nah, ketika kita keras mereka juga takut. Jadi banyaknya Pak yang LSM itu coba-coba. Ketika ada peluang itu menjadikan terus-terusan. Akhirnya di Garut itu suka ada orang ngunder. Kebetulan saya juga dekat ya sama teman-teman LSM gitu. Atau juga wartawan-wartawan bodrek. Jadi sekolah kita itu dijadikan objek untuk ngunder teh minta uang transport lah gitu. Padahal tidak ada kewajiban mereka sebetulnya mengaudit kita. Ya itu hanya pengalaman saya saja ketika kita harus punya prinsip itu dan kita bisa mensosialisasikannya kepada stakeholder terutama yang bisa memanfaatkan sekolahnya. Ya, terima kasih. Masih ada waktu gitu kita teh, masih banyak yang ngacung.
Masih Bu Dokter sampai jam 10. Oh, Masih, sampai jam Bu. 10. Pak Waska Terus jam berapa ya? kita ramaikan Wawaska terus, dari Bu. jam 10 Bu Dokter Oh, sampai jam jam 10. 12.30. Lanjut, Bu. Mohon. Terus, Bu, Mudah-mudahan terus, nanti Bu. saya pendengar saja. Terus, Bu, terus. Lanjut. Kita Siap, lanjut. ramaikan. Mangga Pak Imam. Bu Nanti Dokter Pak boleh Sofian, saya Pak Erwin ya, Bu Materi, Winda. Bu materi yang dosen, asik pokoknya. Bu dosen, izin Bu dosen sebentar. Selang antara mata kuliah satu dengan mata kuliah kedua ada break dulu 15 menit Pak Dokter, Bu Dokter. Untuk Oh, ngopi gitu. Bu Dokter. Oh, Mohon. mangga. Ya. Break 3 jam juga boleh. Setuju, setuju. Biar saya tiasa omboh heula. Ya, 15. Siap, Pak. Saya ikutan aja. Ya. Mohon, Bu. Dokter boleh nggak? Ya. Saya Mohon. Mangga saya Pak Imam. Off kamera apa Sopian mah. Saya juga nih lagi ngopi nih. Kopinya Pak Sugeng. sama Bu Dokter lagi ngopi Oh, juga. mantap Bu Dokter dari Pak Sugeng. Mangga, silahkan. Siap, terima kasih pada Bu Dokter dan teman-teman atas waktunya. Ini luar biasa sekali Bu, menarik Bu, subhanallah ya. Tadi ada sharing-sharing dari teman-teman. Cuman ada beberapa yang mau saya sampaikan Bu. Yang pertama ini di luar pertanyaan dulu Bu ya. Yang pertama tentang litera Bu. Mata kuliah ini tuh di litera itu pertemuan 1, 2, 3-nya itu di hari Jumat, Sabtu, dan Senin kalau nggak salah Bu minggu lalu. Jadi kami absen tuh tadi di pertemuan keempat Bu. Kami absen MPP ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang masalah yang pertanyaan terkait dengan diskusi ini luar biasa sekali tadi seperti disampaikan oleh Bu Rita, Pak Sugeng, terus Pak Dani. Sebetulnya kalau pandangan saya Bu, kan di swasta Bu ya, saya di yayasan. Kalau menurut Undang-Undang Yayasan tahun 2004 mah yayasan kan nggak bisa mungut Bu ya, karena bentuknya itu kayak lembaga sosial gitu Bu ya, yang bisa mungut itu di satuan unitnya. Jadi kalau misalnya nanti pembiayaan itu nggak ada apa tuh terbatas dari dana BOS, kami juga sebetulnya bingung Bu di yayasan. Cuman menyingkapi hal ini, yang tadi tentang yang ini oleh Pak Dani gitu ya, ini luar biasa menarik sekali. Tapi kayaknya kalau bagi saya itu, saya pengen melihat dari 2 sudut pandang Bu ya. Yang pertama dari sudut pandang pemerintah, dalam hal ini kementerian, itu sudah luar biasa sekali Bu, mengasih kami yang swasta itu BOSP Bu ya, bantuan operasional satuan pendidikan itu luar biasa sekali, kami sangat terbantu Bu ya di satu sisi. Cuman dalam kenyataannya karena ada Permendikbud nomor 63 tahun 2023 seperti yang disampaikan tadi oleh teman kita gitu ya, itu tuh jadi penggunaan BOS itu jadi apa ya, jadi kayak gini Bu, istilahnya tuh uang itu udah dikasih gitu Bu ya BOS ke swasta, dan kita itu diminta supaya membebaskan pungutan kepada siswa gitu, dana komite gitu dan atau lainnya, sehingga kami tuh bingung ketika pelaksanaannya mau dikehonorkan nggak boleh dari 50% gitu si honor, akhirnya ke operasionalkan yang lainnya. Padahal kalau di swasta itu ya seperti tadi yang Pak Dani bilang, swasta itu sebetulnya Bu, bosnya itu NPHD Bu. Kami jadi sekolah swasta itu sebelum turun cair BOS, itu tuh selalu dipanggil untuk menandatangani NPHD. NPHD itu nota hibah. Kalau namanya hibah ya memang ngasih gitu kalau hibah itu. Kalau dulu saya ingat betul tahun 2016-17 itu yang negeri itu kalau nggak salah, ini ya mohon dikoreksi, yang negeri itu dulu tuh bukan BOS kalau nggak salah, tapi dana apa ya, pelaksanaan atau dana kegiatan gitu dulu tuh. Kalau swasta masih BOS. Cuman tadi mengomentari yang dari Pak Dani, sebetulnya di swasta juga itu sudah sering diadakan monep-monep Bu. Jadi dari tingkat KCD itu sering dimonep, kami bahkan kami setahun itu dimonep 2 kali Bu oleh KCD, dan juga kalau untuk provinsi kami demonep juga sama 2 kali Bu. Ada sekolah percontohan, beberapa sekolah swasta kami dipanggil gitu, dilihat. Nah sebetulnya kami terbuka Bu, terbuka untuk dimonep gitu. Cuman kalau misalnya ada LSM mau lihat gitu, kami cuman ya secara garis besarnya aja gitu.
tentu saja kami juga swasta kan dasar dari untuk ngambil apa tuh sumbangan dari anak itu kan melalui RAPBS yang di dalamnya tentu saja di situ kayak misalnya dana pembangunan, di BOS kan nggak ada dana pembangunan, adanya paling dana untuk memperbaiki kayak pengecetan dan lain-lain. Nah, di dalam RPBS itu tentu nanti itu bakal keluar outputnya bahwasanya kita akan ngambil pembiayaan dari anak itu, misalnya iuran itu misalnya 100.000 kalau sekolah saya, dan itu pun banyak yang macet gitu Bu, bahkan 100.000 pun gitu ya, banyak yang macet gitu, beda sekali. Jadi pada akhirnya itu ya terseok-seok Bu kami. Justru ini kayak kalau menurut saya, pandangan saya ini ada gap gitu Bu. Apakah mungkin misalnya gap yang ini bisa dijadikan suatu penelitian Bu ke depannya atau bagaimana? Karena gap yang terasa itu dari pemerintah misalnya dikasih dana BOS, tapi di samping itu dikasih Permendikbud nomor 63 yang istilahnya tuh dibatasi gitu Bu ya. Tapi harapan pemerintah kepada sekolah swasta itu kalau bisa bebaskan gitu, jangan memungut sedikit pun gitu, seperti itu. Dan yang tadi yang disampaikan oleh Bu Rita, mungkin Bu Rita sangat ditunggu sekali untuk kami pihak swasta bagaimana caranya untuk menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan sehingga ada dana suntikan tambahan gitu untuk CSR. Ini mungkin akan lebih menarik nantinya gitu. Itu saja mungkin Bu dari saya menanggapi dari teman-teman tadi. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak Imam. Yang pertama tadi ya dari Pak Sofyan menanggapi litera, ya litera memang seperti itu Pak. Saya udah proses ke pengembang, ke bagian akademik dan lain-lain, ya nanti sambil diperbaiki. Tapi tolong yang Google Form yang yang dibuat oleh Pak Imam ya tolong nanti untuk backup. Tapi Bapak juga silahkan mengisi juga di litera ya. Yang berikutnya memang kalau untuk swasta Pak terjadi juga di perguruan tinggi swasta, masih dikotomi antara negeri dan swasta ini sangat nyata ya. Bagaimana perguruan tinggi yang menjadi BAUPTN dengan perguruan tinggi swasta. Sebetulnya di perguruan tinggi swasta ini yayasan itu adalah yang mendonasi harusnya semua pembiayaan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Tapi kan tidak ya. Dalam kenyataannya justru yayasan itu yang hanya mencari sumber pembiayaan berbasis daripada siswa. Salah satunya di Yayasan Uninus itu sendiri, Pak. Jadi kalau tidak sebetulnya sudah tidak sesuai dengan undang-undang daripada yayasan. Karena yang di undang-undang yayasan itu untuk yang menyelenggarakan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan, yayasan itulah yang mendonasi, mencari sumber daya yang lain gitu untuk pembiayaan pendidikan. Nah, kalau di kita itu tidak seperti itu. Jadi masih banyak kekurangan dari penyelenggaraan yayasan tersebut. Nah, dana untuk yayasan betul berupa hibah. Yang namanya hibah kan logikanya gimana gue aja ya Pak Imam gitu. Tapi kan tidak seperti itu ya. Yang namanya hibah terstruktur atau untuk pembiayaan pendidikan ke yayasan. Jadi masih mengacu kepada aturan bagaimana biaya operasional sekolah di negeri gitu ya. Untuk mereka juga susah kan bagaimana indikator-indikatornya untuk sekolah swasta harusnya dibedakan gitu dengan sekolah yang negeri. Betul, harusnya ke sekolah swasta itu diberikan penghargaan yang tinggi karena mereka sudah berkreasi menggali sumber pembiayaan pendanaan sendiri. Sebetulnya itu ya yang harus dilakukan pemerintah. Tapi kan tidak ya. Jadi malah insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah swasta diikat dengan aturan-aturan ya. Jadi sekarang tinggal pinter-pinteran daripada pengelolanya. Misalkan model daripada yang diajukan untuk dana BOSP ya.
dengan model yang diajukan kepada yang sumber pembiayaannya dari komite dan lain-lain. Nanti pertanggungjawabannya dipisahkan. Jadi ada dua cara pengelolaan mungkin di sekolah tersebut. Untuk laporan BOSP ya untuk pemerintah sesuai dengan aturan, tapi yang untuk pembiayaan berdasarkan yayasan ataupun komite ya sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati bersama antara komite tersebut gitu. Ya memang capek ya untuk penyelenggaraan pendidikan. Dan ini juga ada menimbulkan dua sisi, bisa double dipping gitu Pak, dari sisi keuangan ya, kondisinya seperti itu. Jadi bisa diajukan juga ke pemerintah melalui dana hibah, tapi juga bisa diajukan juga ke masyarakat melalui untuk komite, melalui jalur komite. Nah, hal-hal itu yang bisa mengikat sebetulnya. Makanya untuk yang sekolah swasta yang sudah pakai dana BOS, diberi peraturan abu-abu ya, supaya tidak mengambil lagi dana dari masyarakat, karena itu menjadi temuan nantinya gitu ya. Jadi itu yang menjadi kita permasalahan di lapang ya. Belum lagi tadi pihak LSM yang recokinnya dan lain-lain. Nah, khususnya untuk sekolah swasta itu sebetulnya bagaimana teman-teman bisa menggali sumber daya yang lain, tidak hanya BOSP, yayasannya juga harus betul-betul yang bisa menggali sumber daya yang lain. Saya mencontohkan di sini di Universitas Pamulang, Pak. Universitas Pamulang itu kecil ya awalnya gitu. Di LL Dikti itu ranking keberapa, beda dengan Uninus yang ranking ke-5 kalau di perguruan tinggi Jawa Barat ya. Nah, di Unpam itu sekarang sudah bergerak cepat gitu. Padahal mereka ini memberikan dana membiayai pendidikannya itu hanya dari yayasan. Tapi yayasannya banyak usahanya. Salah satu usaha air mineral, usaha SPBU, usaha kos-kosan yang diberikan ke Universitas Pamulang itu untuk membiayai pendidikan ya. Betul-betul yayasannya menjadi yayasan yang bertanggung jawab untuk pembiayaan pendidikan. Dan yang menarik, saya pernah berkunjung ke sana, mereka awalnya ini hanya ingin membantu untuk meningkatkan sumber daya pendidikan di lingkungan sekitar Pamulang, yang banyaknya itu adalah buruh-buruh pabrik. Dan mungkin Allah memberikan jalan ya, dengan niatnya mereka tulus, akhirnya yayasannya itu berkembang usahanya yang bisa menyokong daripada pembiayaan pendidikan. Ke mahasiswa hanya ditarik sekitar 200.000 per bulan ya. Jadi sekitar 2.400.000 ya untuk mahasiswa. Tapi mereka itu bisa mencicil per bulan. Itu sistem pendidikan yang Nah, terus untuk biaya pendidikan mereka juga punya BPR jadi kayak bank ya, biaya ini pendukung pendidikan, tidak kita ke Dana Cita gitu ya, yang sekarang menjadi carut marut kan karena kita ini ke Dana Cita gitu. Nah, kalau di Universitas Pamulang itu mereka kan ada Fakultas Ekonomi, mereka itu mendirikan BPR daripada Universitas Pamulang yang bisa membiayai, memberikan pinjaman kepada teman-teman yang tidak bisa sekolah itu kepada meminjam kepada BPR-nya dengan bunga yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi itu kesepakatan dan memang betul-betul menolong gitu. Tidak seperti Dana Cita yang profesional gitu, yang menjadikan itu sumber daya yang lain. Jadi tingkat yayasannya itu yang hebat, yang bisa mengembangkan usahanya di luar pendidikan, yang bisa menyokong pendidikan. Yang alhamdulillah Pak, bangunnya hebat sekali untuk sarana prasarana, siswanya 20.000 gitu ya. Jadi itu yang menjadikan kita kabita gitu ya. Padahal universitas itu baru tumbuh karena mereka banyak
sumber dana yang bisa digali, akhirnya untuk penelitian pengabdian masyarakat yang itu menjadi tolok ukur kemajuan pendidikan tinggi, khususnya swasta, mereka mendapat anugerah ya dari Kemendristekdikbud. Ya balikannya apa? Ketika mereka mendapat anugerah pembiayaan penelitian pengabdian masyarakat, kan masuk juga dana bagi dosen maupun sivitas akademikanya yang bisa menambah pembiayaan penghasilan ya. Jadi itu yang dilakukan sekolah swasta yang betul, bagaimana yayasannya itu bisa menggali sumber-sumber dana dan mereka juga bisa mengusahakan untuk menyokong pendidikan. Yang awalnya mereka mengambil alih semua pembiayaan pendidikan oleh yayasan tersebut. Nah, ketika universitasnya sudah tumbuh dan bisa membiayai sendiri, barulah si yayasannya itu mengurangi insentif daripada pembiayaannya. Tapi dengan hebatnya mereka itu ya salah satunya dengan masih bersama. Walaupun Unpam sudah hebat, tapi yayasannya terus mendukung pembiayaan pendidikannya yang pokoknya pikabitaeun lah gitu. Itu adalah yayasan yang bisa mengelola pembiayaan pendidikannya yang bagus ya. Betul, tadi untuk Monef tentunya berjenjang, Pak. Nah, tapi ya nanti tergantung daripada yang Monefnya ya. Kalau misalkan orangnya biasanya yang punya idealisme, yang punya prinsip gitu, temuan-temuan ketika melakukan Monef itu diberitahukan kepada lembaganya supaya memperbaiki diri. Sebetulnya kan tujuan Monef itu seperti itu ya. Untuk dilaksanakan. Nah, mengenai dana CSR, Pak Imam, khususnya untuk swasta, silakan banyak peluang yang bisa digali, tapi tentunya untuk mendapatkan dana CSR ini, kita juga harus bisa mengakomodir aturan-aturan daripada perusahaan yang memberikan CSR ini. Nah, mengenai key person yang bisa diakses daripada dana CSR ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa sharing ya, misalkan Pak Imam bisa ngobrol dengan Ibu Rita siapa kira-kira yang bisa memberikan dana yang untuk CSR tersebut, atau juga kementerian lain tadi menarik ya, karena kementerian lain juga ada di bidang pendidikan ya. Contoh kemarin kita mendapatkan dana untuk peningkatan pemberdayaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makanya senantiasa untuk pengelola pendidikan khususnya pimpinan ya atau leader di sana harus yang bisa menjalin networking, ulah kurung batok ya, harus bisa menjalin networking dengan lembaga-lembaga yang lain ya, sehingga lembaganya bisa diperhatikan oleh lembaga yang di sekitarnya. Itu mungkin Pak Imam ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ibu Winda terakhir, ini kita udah 9:30, terakhir Bu Winda ya, Pak Iwan, Pak Erwin, mungkin kita bisa diskusi ketika Pak Sofyan, kita diskusi pada waktu kebijakan ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Satu lagi Bu Winda untuk khususnya pembiayaan pendidikan. Karena permintaan Pak Sofyan ingin ngopi dulu sebelum jam 10. Enggak Bu Indah? Hatur nuhun Ibu. Mungkin saya akan berbagi pengalaman di nomor 6, Bu. Prinsip pembiayaan pendidikan yang nomor 6. Yang dialami ya Bu ya untuk pembiayaan di sekolah itu memang sangat besar sekali, apalagi dengan dana dari pemerintah yang harus hati-hati dalam penggunaannya. Nah, di sini saya mungkin dari kegiatan ekskulnya saja ya Bu ya, biar cepat. Nah, untuk di sekolah kami itu banyak kegiatan-kegiatan siswa yang memerlukan biaya. Di sekolah SMA 2 itu ada 32 ekskul, bahkan sekarang bertambah. Nah, dari ekskul-ekskul tersebut
kita sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang beberapa tingkatan, dan juga yang biasa kita lombakan banyak sekali ya Bu ya. Nah, kami di sini tadi sudah diungkapkan juga oleh Pak Yana dan teman-teman yang lain, kita share dengan partisipasi dari orang tua. Tapi kita tidak langsung oleh pihak sekolah atau guru, tetapi dari pembina ekskul tersebut. Nah, di setiap ekskul itu ada manajer. Jadi kita mengajari atau memberikan pendidikan kepada manajer bagaimana cara mendapatkan atau mencari dana untuk si ekskul tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan orang tua. Dan juga kita membuat proposal ke perusahaan-perusahaan ataupun contohnya ke KONI yang Ibu tadi sudah utarakan. Seperti itu, Bu. Nah, setelah itu kan ekskul itu kegiatan siswa yang untuk menampung minat dan bakat siswa. Jadi yang bekerja di dalam ekskul itu adalah siswa. Kita sebagai pembina hanya memberikan pengarahan-pengarahan yang berguna untuk si ekskul tersebut. Jadi kami seperti tadi dijelaskan mencari dananya itu dari pihak orang tua atau stakeholder yang lain dengan cara membuat proposal. Itu mungkin sedikit dari saya, Ibu. Sebetulnya banyak, tetapi berhubung waktu sudah mepet, jadi hanya itu saja. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Indah. Ya, betul. Untuk ekstrakurikuler itu lebih fleksibel ya, Bu ya. Tapi kebanyakan ini bagaimana kita untuk mencari sumber daya yang lain yang di luar BOS tentunya. Karena BOS itu walaupun ada ya kalau untuk ekskul mungkin, tapi tidak terlalu besar, tapi untuk yang pembiayaan ekskul itu harus dibiayai, digali dari sumber-sumber dana yang lain, dan itu lebih mempunyai keleluasaan untuk mengakses sumber pembiayaan, tergantung daripada networking tadi Bu ya, terus tergantung dari bagaimana ekskul yang Ibu kembangkan, kan apalagi kalau 32 itu udah hebat sekali ya Bu ya ekskulnya, dan itu masing-masing bisa menggali stakeholder daripada ekskulnya. Contoh misalkan Ibu kan senang softball ya, nanti bekerja sama dengan Perbasasi ya kalau nggak salah. Nah, itu bekerja sama dengan Perbasasi, atau juga bisa mengembangkan suatu turnamen antar SMP misalkan ya, yang didanai oleh Perbasasi, yang lebih bagus satu untuk promosi SMA 2-nya, yang berikutnya melatih anak-anak melakukan suatu pengelolaan keuangan khususnya di bidang ekskul gitu ya. 3, Ibu membinanya supaya para manajer ini bisa menjadi leading sektor di masing-masing daripada ekskul tersebut. Dan ini sangat menarik ya, terutama untuk ekskul di bidang olahraga, biasanya di bidang kesenian dan lain-lain. Jadi ada yang bisa, produk yang bisa kita jual, yang bisa perkenalkan kepada masyarakat, itu juga untuk meningkatkan branding sekolah sebetulnya. Salah satunya saya contohkan ya, ketika saya membangun paket C Bu yang sekarang SMK, saya tuh jadi manajer band kepret. Tahu band kepret Marawis ya. Marawis kita selalu ikut bertanding ya, ngebiayaan sendirilah tentunya ya. Sebagai manajer harus memperlihatkan bahwa saya teh bosnya band kepret. Kita poles anak-anak yang dari ujung gunung supaya bisa bersaing dengan anak-anak kota Pak di Garut itu gitu. Akhirnya menjadi juara Marawis lah. Nah, setelah jadi juara Marawis itu kan menjadi tolok ukur ya. Nah, kita perkenalkan kepada stakeholder, contoh ketika Dinas Pendidikan sendiri atau juga perusahaan-perusahaan. Nah,
karena saya akses ke perusahaan mudah waktu itu, ya kita perkenalkan si Ben Marawis Ben Kepret ini ke perusahaan. Alhamdulillah setiap pelaksanaan hari besar nasional, ya mereka selalu diundang untuk mengisi acara. Ya alhamdulillah dari situ mereka bisa manajernya ya bisa mengelola dari dana-dana yang didapat itu, bisa membiayai latihan, bisa membeli alat-alatnya, karena alat-alatnya juga udah alat-alat yang sangat konvensional gitu. Jadi akhirnya kita bisa juga membeli seragam dan lainnya, bisa menghidupi dirinya sendiri lah ketika mereka manggung di tapi ya itu harus rajin pembinanya ya, membina dan memperkenalkan para asuhannya supaya orang tuh bisa atau lembaga lain mau bekerja sama ya. Jadi itu mungkin untuk ekskul sangat bagus sekali, dan ini model-model pembiayaannya bisa ditulis Bu Indah ya. Dari model-model Bu Indah yang sudah dilakukan ya, bagaimana menjalin kemitraan tadi salah satunya dengan diaspora, bagaimana menjalin kemitraan dengan perkumpulan olahraga dan lain-lain, dan untuk menggali pembiayaan bisa ditulis gitu ya. Jadi model daripada pembiayaan ekskul ya, khususnya misalkan dalam bidang olahraga ya. Terima kasih Bu Indah. Nah, untuk bapak-bapak yang masih ngacung yang masih raise hand, insya Allah kita berdiskusi pada jam 10 ya Bapak dan Ibu. Untuk terakhir mungkin alhamdulillah terima kasih untuk pembiayaan pendidikan. Kita akhiri kuliah kita sampai jam 9.30 kalau tidak salah. Kita mulai lagi nanti insya Allah jam 10 ya Ibu Bapak, kita tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Mohon izin live dulu. Nanti kita ketemu lagi di jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Dokter. Teman-teman tidak usah